Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan pagelaran seni dan budaya mahasiswa UMN Al-Wasliyah tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya, terutama dalam bidang seni. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan pagelaran seni dan budaya mahasiswa UMN Al-Wasliyah tahun 2022. Kegiatan ini diadakan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada hari Senin 28 November 2022. Pagelaran seni ini diadakan sekaligus untuk menyambut hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ke-92. Acara ini diikuti oleh 67 orang mahasiswa yang terbagi menjadi 28 penampilan. Adapun mahasiswa UMN Al-Wasliyah menampilkan pidato, tari, menyanyikan lagu Islami, dan puisi yang dibawakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini juga, mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM menampilkan musikalisasi puisi dengan judul Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tentunya hal ini sangat mengesankan karena puisi tersebut merupakan hasil karya dari mahasiswa PMM. Pagelaran seni dan budaya ini diadakan untuk memberikan wadah kepada mahasiswa agar dapat menyalurkan bakatnya terutama dalam bidang seni. Selain itu juga, hal ini dilakukan untuk menemukan mahasiswa yang memiliki talenta dalam bidang seni agar nantinya dapat diikutsertakan pada perlombaan-perlombaan seni tingkat lokal, nasional maupun internasional mewakili UMN Al-Wasliyah. Tujuan diselenggarakannya pagelaran seni hari ini, pertama, untuk menyalurkan bakat mahasiswa dalam bidang seni dan budaya. UMN Al-Wasliyah memberikan fasilitas, kesempatan kepada mahasiswa yang berbakat dalam bidang seni dan budaya. Dan itu merupakan salah satu kewajiban dari bidang kemahasiswaan UMN Al-Wasliyah. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang seni dan budaya. Mereka-mereka yang memiliki bakat yang unggul ini akan kita asah, kita latih. Ketika ada event nasional, internasional, akan kita kirim mereka ini menjadi duta UMN Al-Wasliyah. Yang ketiga adalah, tujuannya adalah untuk menampilkan seni dan budaya yang Islami, yang membedakan dari seni-seni budaya yang lain, atau yang membedakan kita dari universitas-universitas yang lain, bahwa UMN Al-Wasliyah mampu menampilkan seni budaya yang Islami, dan alhamdulillah ternyata menarik, dan tidak kalah dari seni-seni yang lain yang bukan seni Islam yang ditampilkan di media layar kaca. Yang keempat, tujuannya adalah sengaja memeriahkan HUT Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ke-92. Jayalah Al-Wasliyah zaman berjaman. Tanggapan saya setelah menyaksikan penampilan seni budaya yang ditampilkan oleh mahasiswa kita ini, ternyata ada bibit unggul yang luar biasa, yang menurut saya tidak kalah dari pemain-pemain nasional, terutama yang ditampilkan oleh mahasiswa PMM. Mereka mampu menciptakan puisi khusus Al-Jam'iyatul Wasliyah, luar biasa. 2 judul yang ditampilkan mereka, dan 2 judul tersebut menjadi sumbangan berharga bagi UMN Al-Wasliyah dan bagi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya bangga, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan kita selenggarakan secara rutin setiap tahunnya di UMN Al-Wasliyah. Sekretaris BPH UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Andes H. Khairil Asadi Aspesi sangat mengapresiasi kegiatan ini.
Ia mengatakan dengan adanya pagelaran seni ini, mahasiswa UMN Al-Wasliyah dapat mengasah kemampuan yang dimiliki secara optimal. Ia berharap pagelaran seni dapat terus diadakan dan ditingkatkan setiap tahunnya. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah juga merasa sangat senang dengan adanya pagelaran seni ini. Ia berterima kasih karena UMN Al-Wasliyah telah menyediakan wadah agar mereka dapat berlatih dan menampilkan bakat yang mereka miliki terutama dalam bidang seni. Excited banget, acaranya seru, sungguh meriah, supportnya dari semua dosen, dari kakak-kakak yang di sini juga, teman-teman semuanya sangat antusias banget dan berharap acara ini tahun depan akan terlaksana lagi. Bagus-bagus banget teman-teman yang lain, sangat antusias banget gitu ya Kak, karena acara ini bisa membantu mahasiswa-mahasiswa lain untuk membangkitkan bakat-bakat dan minat-minat. Diharapkan kegiatan ini dapat terus terselenggara setiap tahunnya dan dapat menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa UMN Al-Wasliyah untuk berpartisipasi pada pagelaran seni dan budaya ini. Dari Medan, Nazira Anindi Meiliza Putri, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, UMN Al-Wasliyah meresmikan gedung pasca sarjana bertepatan pada hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ke-92. Gedung pasca sarjana ini diresmikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah meresmikan gedung pasca sarjana di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus yang berada di Jalan Stadion Gedung Arca Medan. Peresmian gedung pasca sarjana ini bertepatan dengan hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah ke-92, yaitu pada 30 November 2022. Gedung pasca sarjana UMN Al-Wasliyah diresmikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Bapak Dr. Haji Yusnar Yusuf MS. Sedangkan prasasti ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Bapak Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM dan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti. Gedung pasca sarjana ini memiliki 5 lantai dengan fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar di pasca sarjana UMN Al-Wasliyah. Di hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah ini, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Rektor UMN Al-Wasliyah juga melakukan penandatanganan prasasti Pondok Tahfizul Quran Syah Amin yang merupakan binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di Pondok Tahfizul Quran ini nantinya siswa akan dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran tanpa dipungut biaya apapun. Ini merupakan dharma bakti UMN Al-Wasliyah kepada umat, terutama kepada para penghafal Al-Quran. Pada kesempatan ini, Rektor UMN Al-Wasliyah dalam kata sambutannya mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya kampus Syekh Haji Muhammad Yunus merupakan milik Al-Wasliyah, sehingga gedung ini dapat digunakan oleh siapapun untuk kepentingan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Beliau juga menekankan bahwa tidak boleh ada sekat di antara sesama warga Al-Wasliyah. Selain itu, ia meminta kepada seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah agar dapat memanfaatkan gedung pasca sarjana ini dengan sebaik-baiknya dan ikut serta untuk menjaga serta merawatnya. UMN Wasliyah tentu bagian daripada Wasliyah. Ingin berkontribusi membantu Wasliyah bagaimana agar UMN ini bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi pembangunan umat Islam khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia ini. Sudah ribuan orang alumni UMN yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Itu bagian daripada aset dan kontribusi kami terhadap pembangunan bangsa ini. Yang ketiga, bahwa saya tadi katakan tidak boleh ada sekat antara UMN dengan perguruan tinggi lain yang sama-sama di bawah naungan Wasliyah. Karena sesungguhnya para pendiri Wasliyah tidak pernah merencanakan, mengimpikan bahwa pada saat nanti Wasliyah akan tersekat-sekat. Oleh karena saya tegaskan di depan sivitas tadi semua bahwa meskipun ini adalah UMN Wasliyah, jangan lupa bahwa ini bagian dari kapal besar Al-Jam'iyatul Wasliyah itu. Kita berada di kapal besar, kita adalah salah satu skocinya. Oleh karena sesama skoci tidak boleh saling tabrakan, saling mendahului. Kita harus berpartisipasi, bekerja sama, sama-sama membangun kapal besar Al-Wasliyah itu. Hiduplah Wasliyah zaman berjamaah. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah mengatakan
bahwa peresmian gedung pasca sarjana UMN Al-Wasliyah ini merupakan hadiah terbaik di hari ulang tahun Al-Jamiatul Wasliyah yang ke-92. Dengan dibangunnya gedung ini, ia berharap seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah dapat lebih semangat dan terdorong untuk selalu memberikan yang terbaik bagi UMN Al-Wasliyah, terutama dengan adanya peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan, dan juga keilmuan. Di kesempatan ini, ia juga mengajak kepada seluruh warga Al-Wasliyah agar dapat saling mendukung antara satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan tema Milad Al-Jamiatul Wasliyah yang ke-92, yaitu menjaga persatuan merawat moral bangsa. Beliau berharap seluruh warga Wasliyah dapat membangun jembatan hati agar nantinya segala kekurangan dapat ditutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Alhamdulillah di ulang tahun ke-92 Al-Jamiatul Wasliyah hari ini, kami bersyukur bahwa kita meresmikan satu gedung yang bagi kami ini adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu gedung Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang kita sebut dengan gedung Syekh Muhammad Yunus. Kenapa kita sebut namanya Syekh Muhammad Yunus? Karena ternyata beliau adalah guru dari para pendiri Al-Jamiatul Wasliyah. Beliaulah yang memberikan nama Al-Jamiatul Wasliyah, satu perkumpulan yang menghubungkan. Jadi kalau saya sebut Wasliyah ini adalah organisasi gaul. Kemana-mana dia harus menjadi penyambung, menjadi fasilitator. Dengan demikian kita berharap keberadaan Al-Jamiatul Wasliyah akan bisa masuk ke semua lini, karena memang kita adalah penghubung antara satu dengan yang lain. Secara internal kita ingin memperkuat keberadaan pendidikan kita, termasuk kampus kita di sini sekarang kita buka pasca. Insya Allah pada saatnya kita ingin juga naik dari pasca bisa menjadi strata 3, insya Allah. Kemudian kampus ini perjalanannya sungguh panjang di tangan Pak Rektor. Alhamdulillah ini dapat kita realisasikan. Seperti yang saya sebut tadi, umur tidak menentukan, yang menentukan adalah kontribusi umur kita ini. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika tetap dalam keadaan sehat. Kemudian saudara-saudaraku calon mahasiswa jangan ragu untuk berkuliah di Universitas Muslim Nusantara, terutama mereka-mereka yang punya keterampilan, punya kelebihan, khususnya bagi anak-anak tahfiz, insya Allah akan kita prioritaskan. Harapannya pastilah sesuai dengan doa kita tadi. Kita kepingin menyongsong satu abad, kita ingin akan muncul kampus-kampus baru, tidak hanya di Sumatera atau di Sumatera Utara, tapi juga berada di wilayah-wilayah yang lain. Kita bermimpi itu dan insya Allah dengan doa kita semua akan ada pintu dan jalan untuk itu. Dan kalau itu yang insya Allah menjadi cita-cita kita semua, kami yakin dan percaya ya apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan itu insya Allah bisa kita realisasikan, tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya kepada seluruh Wasliyah, tingkatkan kepeduliannya dan keberpihakannya terhadap pergerakan pendidikan, dakwah dan sosial ekonomi Al-Wasliyah, sehingga kita berharap dengan kemajuan pendidikan Al-Wasliyah, kemajuan sarana-sarana yang ada, tidak ada lagi guru kita yang di bawah standar minimum, tapi kita berharap sudah bisa naik karena akan ada yang disebut dengan saling mensubsidi antara satu dengan yang lain. Dengan telah diresmikannya gedung pasca sarjana ini, Rektor UMN Al-Wasliyah mengajak seluruh masyarakat untuk dapat melanjutkan studi jenjang S2 di UMN Al-Wasliyah. Masyarakat tidak perlu ragu untuk belajar di UMN Al-Wasliyah karena UMN Al-Wasliyah telah banyak berkontribusi untuk pembangunan umat di Sumatera Utara. UMN Al-Wasliyah ini adalah salah satu dari sekian perguruan tinggi swasta yang ada di Medan. Tentu persaingan antar perguruan tinggi swasta itu terjadi dalam rangka bagaimana menggarap sebanyak-banyaknya calon mahasiswa untuk kuliah di tempat masing-masing. Kami, UMN Al-Wasliyah, tentu terus berupaya bagaimana agar UMN Wasliyah ini dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tapi bagaimana kami bisa melahirkan prestasi-prestasi. Sudah banyak prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa UMN, dan itu kita sebarluaskan
salah satu cara menyebar Wasliya itu adalah melalui Women Channel itu. Kita sudah membentuk Women Channel itu sebagai media promosi internal UMN kami, dan insya Allah UMN sekarang ini sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat, tidak cuma di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia. Kepada masyarakat, tentu masyarakat akan bisa memberikan kepercayaan, trust kepada UMN. Kami tidak usah diragukan, kontribusi kami sudah sangat lama, sangat banyak kepada pembangunan umat di Sumatera Utara ini. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu ragu untuk mengirim, mendidik, menitipkan anak-anaknya untuk kuliah di sini. Dan salah satu rencana kami juga akan membuka Strata 3, dan itu tentu menjadi bagian daripada upaya kami agar masyarakat sebanyak-banyaknya bisa berpendidikan tinggi dan didapatkan dari UMN Al-Wasliya. Dari UMN Al-Wasliya, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.